Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Aidita Intan Kartika. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sistem informasi mahasiswa menggunakan Microsoft Access. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Ini dia, kita klik. Kemudian kita pilih blank database. Nah, setelah itu ini kita klik kiri, kemudian design view, table name-nya kita ganti menjadi data mahasiswa. Nah, kita akan membuat database-nya di sini, ID-nya diamkan. Kita buat name, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian kode PA, spasinya kita ganti menjadi underscore. Setelah kode PA di sini ada nama dosen, setelah nama dosen di sini juga ada NIP dan IP dosen. Tidak usah isi dosennya. Setelah NIP kita ada kode mata kuliah, setelah itu mata kuliah, dan paling terakhir semester. Nah, untuk NIP-nya, short text-nya kita ganti menjadi number. Kemudian kita save, dan setelah ini kita buat datasheet-nya. Oke, di sini NIM-nya kita buat 1921-1201. Untuk lebih mudahnya kita copy saja dia. Kita buat 8 dulu. Nah, di sini kita ganti karena setiap NIM berbeda. 3, 4, 5, 6, kemudian 7, dan terakhir 8. Oke, untuk namanya kita buat misalkan Ayu Kim, kemudian bintang Li, kemudian Cynthia Kim, kemudian Delta Park, kemudian Eko Kim, kemudian Frankie Chris, kemudian Geisha Kim, dan Haris. Oke, untuk alamat terserah saja, misalkan Jalan Mawar Seminyak, itu Jalan Kamboja Kuta, kemudian Jalan Sahadewa Badung, kemudian Jalan Yudhistira Denpasar, kemudian Jalan Nangka Denpasar, kemudian misalkan Jalan Melati Kerobokan, itu misal Jalan Trisna Bandung, dan Jalan Lili. Nah, ini Seminyak. Oke, untuk kode PA-nya kita beri sama saja, DNK 01. Untuk mempermudahnya kita copy kemudian paste. Oke, setelah itu nama dosennya kita beri nama misal Dr. Dr. Dena Lestari, SS, N, titik, hum. Oke. Kita beri sama juga, kita copy, Ctrl V. Nah, setelah ini kita beri NIP-nya, misalkan 112233 4 seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita beri 9 huruf saja ya. Kemudian ini kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl
Ctrl V. Nah, seperti ini. Untuk kode mata kuliahnya ganti menjadi AKH. Nah, sekarang kita copy dan Ctrl V, Ctrl V. Untuk nama mata kuliahnya namanya akuntansi. Kemudian kita copy juga. Nah, semesternya dia di semester 1. Oke, setelah ini kita save. Jika sudah, kita pergi ke create, kemudian kita buat query design. Untuk query desainnya, kita add data mahasiswanya ini agar berpindah ke sini, seperti ini. Dan kita turunkan. Kemudian kita pindah ini ke sini dengan mengklik 2 kali, seperti ini. Nah, setelah ini kita pergi ke chart ini, kita ganti menjadi ascending. Dan kita run. Nah, setelah kita run, kita exit kan. Do you want to save? Yes. Kita save dulu dengan query 1. Oke. Nah, setelah ini kita pergi ke create dan kita akan membuat form wizard. Untuk itu, ini kita ganti atau kita pindahkan ke bagian selected fields ini dengan mengklik tanda panah 2 ini, klik. Kemudian next. Dan kita akan memilih layoutnya mau seperti apa. Di sini ada columnar, tabular, datasheet, dan justified. Kita pakai columnar saja. Jadi di sini akan ada judulnya dan di sini tertera namanya itu. Kemudian kita next. Setelah itu open the form, finish. Nah, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu mari kita edit dulu. Kita pergi ke design view. Kita edit supaya dia lebih kecil. Oke, kita turunkan. Setelah ini kita naikkan dulu. Kita edit dulu, ini kita kecilkan. Ini NEP-nya kita turunkan. Kemudian ini kita besarkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita besarkan juga. Oke, seperti ini kita beri jarak dulu dia supaya rapi. Maaf, ini kita blok. Setelah itu kita ganti di format, kemudian kita ganti menjadi Algerian dan tulisannya kita ubah jadi warna putih karena kita akan mengganti headernya dengan warna merah ini saja. Kemudian kita ganti ini juga fill-nya menjadi warna ini, atau kita ganti pakai warna ini. Dan kemudian ini, kita ganti juga menjadi warna ini. Nah, seperti ini.
juga tulisannya supaya terlihat cerah. Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi ke desain. Kita buat buttonnya di sini. Nah, untuk di button kita pergi ke record operation dan add new record. Fungsinya ini agar nanti dia bisa ke klik next. Nah, di sini kita buat teksnya menjadi baru. Kemudian next and finish. Kemudian kita buat lagi seperti ini. Kita buat record operation, kemudian save. Fungsinya agar kita mengklik tombolnya nanti bisa menyimpan dengan kita membuat nama simpan. Finish. Nah, kemudian kita rapikan dulu supaya terlihat bagus. Kita besarkan supaya sama. Dan jangan lupa kita beri warna sama aja seperti yang di atas. Tuh, ini aja. Kemudian kita pergi ke desain lagi, kita buat lagi seperti ini di sini. Di sini kita buat record navigation dan go to next record. Jadi ketika kita memencetnya dia bakalan next kayak gini. Kemudian kita buat lagi untuk previewsnya atau kembali back previous. Oke, segini sama dan previous. Nah, next and finish. Nah, seperti ini. Kita ganti warna supaya serasi. Nah, setelah ini, setelah rapi, kita akan pergi ke kita save dulu. Kita akan view dia seperti ini. Nah, maka penampilannya akan seperti ini. Setelah ini kita akan membuat yang baru, misalkan di sini baru. Nah, akan tertera view lama. Maksudnya view yang baru kita buat nih, misalkan 19/21/12/09 dengan namanya misalkan Jelita Kim. Alamatnya Jalan Raya Canggu. Kode PA-nya sama DNK 01. Nama dosennya DR. Dena Lestari. Kemudian SS. Kemudian AM.ho. Nah, misal seperti ini. Setelah itu kita pergi ke NIP. Oh ya, di sini. NIP-nya dia 1122331234-nya. Oke. Untuk kode mata kuliahnya AKH. Kemudian mata kuliahnya dia akuntansi dan semesternya semester 1. Nah, agar merapikan ini kita harus pergi ke desainnya nanti. Kita simpan. Kita desain view dulu supaya rapi ini. Nah, ini kita turunkan. Kita naikkan. Nah, maka dia akan tertata rapi. Kita bisa view dulu. Nah, seperti ini. Kemudian akan diganti bila kita next kan. Nah, setelah ini kita pergi ke design view, kita X dulu. Do you want to save? Yes. Kita akan pergi ke data mahasiswanya ini. Maaf, kita ke data sheetnya. Nah, maka dia akan bertambah 1 sesuai dengan yang kita buat tadi. Setelah ini kita akan membuat report di sini.
Ini dia reportnya. Cara untuk merapikannya, kita pergi lagi ke design view. Nah, kita rapikan ini supaya dia rapi nanti terlihat. Oke, kita kecilkan M-nya juga. M-nya kita rapikan. Maaf, ini sedikit susah. Oh ya, karena ini ada semuanya ke copy. Oke, namanya untuk alamatnya biarkan saja karena ada alamat yang panjang. Untuk kode PA-nya kita kecilkan juga. Nama dosen karena panjang kita biarkan. IP-nya kita panjangkan lagi sedikit. Nah, untuk kode mata kuliahnya karena AKH saja jadi kita kecilkan. Tunggu sebentar. Oke, kita kecilkan. Nah, mata kuliahnya kita kecilkan juga. Untuk semesternya karena semester 1 kita kecilkan juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Oke. Nah, ini dia reportnya. Kemudian kita report view. Nah, seperti ini akan terlihat rapi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan sistem informasi mahasiswa menggunakan Microsoft Access. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.